Ya, halo Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan saya Sandi Adiansa. Video ini dibuat tanggal 16 September 2025 jam 23.37, setengah 12. Saya belum ngantuk. Saya bingung gitu mau ngapain ya. Ya, daripada bingung gak tahu mau ngapain ya saya buat video aja. Video pengalaman pribadi yang saya harap bermanfaat untuk kamu yang mendengar video ini. Jadi setelah saya merenung selama 1 jam, saya pengen bercerita tentang pengalaman saya pada bulan Juli 2025 mengenai kisah seorang kakek pengamen yang menginspirasi sampai sekarang, khususnya diri saya pribadi. Jadi tepatnya pada bulan Juli lalu, pada waktu itu saya sedang kerja di toko, masuk pagi atau enggak shift 1. Nah, kejadian itu sekitaran jam 11-an atau jam 12 lah. Jadi ada seorang kakek-kakek masuk, pakaiannya lusuh, membawa tas punggung, kemudian bawa botol plastik yang isinya serpihan besi atau logam. Kemudian masuk ke dalam toko dengan ucapan nyaring, dengan intonasi yang kencang lah, teriak gitu. Nah, si kakek ini bilang sebuah kalimat yang menjadikan pemikiran saya awalnya, wah si kakek ini ODGJ kali ya. Karena pada waktu masuk, si kakek ini bilang, "Assalamualaikum, saya nyari tas yang murah di mana deh?" Gitu. Ya ke saya gitu ya. Nah, dikarenakan pada saat itu saya sedang handle customer juga di kasir, jadi saya tidak membalas omongan si kakek, hanya melihat saja gitu. Dia ngobrolnya sambil teriak, dan kebetulan pada waktu itu juga ada dua customer. Yang satu sedang saya layani transaksi di kasir, yang satu sedang pilih-pilih barang. Nah, keduanya menoleh kepada si kakek, dan dari tatapannya cukup risih juga karena membawa anak kecil. Nah, saya pun beranggapan sama, saya juga kesel nih, kenapa harus teriak-teriak gitu. Ya mungkin ODGJ. Cuman di akhir kalimat pemikiran saya terpatahkan oleh si kakek. Nah, singkat cerita, setelah saya handle customer yang transaksi di kasir, si kakek datang menghampiri kepada saya. "Dek, tas murah di mana dan berapa?" Nah, kemudian saya mengantar si kakek ke tempat yang emang khusus buat tas murah ya, di kisaran under 300. Saya ajak si kakek, kemudian saya bilang, "Nah, ini tempatnya atau dinding untuk tas-tas murah di under 300.000, ada juga yang di under 150. Nah, untuk contoh yang paling murahnya yang ini modelnya gitu." Itu kata saya. Kemudian si kakek bilang, "Oh, ini kekecilan deh," katanya, "karena saya butuh yang agak besar." "Oh, kalau misal butuh yang agak besar ya paling ini harganya di 300 ribuan, karena semakin naik kapasitas harga juga ikut naik gitu kasarnya." "Oh gitu ya dek, ya udah saya cari lagi aja." Nah gitu. Nah, si kakek nyari sendiri, sekalian saya handle customer lain juga. Nah, setelah saya handle si customer lain gitu ya, kakek datang lagi sambil membawa tas. "Deh, ini berapa?" "Oh, ini harganya," pas saya cek gitu ya, "oh, ini harganya malah makin mahal, ini di 600.000. Waduh, saya ketawa lah gitu, makin mahal ya. Saya cuma bawa uang, kalau gak salah di bawah 200.000 gitu. Saya cuma bawa uang di 200.000. Ya udah, kalau misal gak cukup, saya mau nabung dulu aja, saya mau ngamen lagi aja, nanti kalau misal udah cukup ya saya balik lagi." Terus saya jawab, "Ya nabung dulu aja, nanti kalau misal udah kumpul kesini lagi." Itu saya menjawab dengan santai, cuman agak ketus gitulah ya. Ya karena pada situasi itu saya sedang sendiri di area juga,
rekan saya sedang di belakang sedang print dokumen ya, jadi saya mode siaga nih, gak terlalu memikirkan hal ini itu ya, walaupun sebenarnya ya jelek juga gitu ya, gak boleh. Ya udah kayak nabung dulu aja bla bla bla, sambil ya agak ketus juga ya, si customer lain juga ngeliatin ya sambil ya sama gitu, ini orang apa sih gitu. Nah kalau pas udah gitu si kakek ya beranjak beranjak pulang gitu ya, beranjak keluar dari toko. Dan disinilah momen pemikiran negatif saya tentang si kakek terbantahkan. Jadi ada momen unik ketika si kakek pulang, dia melewati sebuah manekin yang displaynya sedang duduk di kursi. Si manekin ini dengan segala macam atribut pakaian gitu. Nah si kakek kemudian mengajak ngobrol si manekin ini. Halo, kamu bajunya bagus, kamu topinya juga bagus ya, sama tasnya juga bagus. Saya juga pengen punya ya pakaian kayak kamu, tas kayak kamu, tapi uang saya gak cukup. Saya mau ngamen lagi aja, nanti kalau misal udah ketemu, kalau misal udah kekumpul, saya balik lagi, nanti kita ya lanjut lah gitu ya, nanti kita salaman atau apa gitu. Saya juga agak sama-sama dengan, cuman kurang lebih ya kayak gitu obrolannya. Nah di situ saya mulai mempunyai perasaan yang campur aduk, antara terharu ya, antara kasihan, terus antara malu pada diri sendiri, kemudian marah pada diri sendiri. Dan setelah itu si kakek pulang, si kakek mau berjalan keluar pintu, kemudian dia berbalik arah, balik badan ya ke arah saya. Kemudian si kakek bilang, ya maaf deh gitu. Maaf deh saya merepotkan, nanti saya balik lagi, saya mau ngamen dulu, kalau bisa udah kekumpul nanti kakek balik lagi. Nah di situ kawan-kawan, hal yang sangat-sangat menginspirasi dan bikin saya bengong beberapa detik. Bukan lebay, bukan alay, ini emang kejadian ya, karena yang awalnya saya anggap ODGJ ternyata memiliki sopan santun dan harga diri yang begitu tinggi. Why? Karena si kakek tidak meminta diskon, si kakek tidak meminta penurunan harga atau enggak hal lain sebagainya. Dia menunjukkan dengan usaha, dia menunjukkan dengan tekad yang tidak semua orang ya punya, itu termasuk saya gitu. Kalau misal pengen barang tertentu ya usaha dulu, jangan ya kasarnya jangan ngemis-ngemis ya diskon ya, walaupun emang ya agak salah gitu. Cuma di sini poinnya ya harga dirinya ya masih tinggi gitu. Ya walaupun dengan background yang ya mungkin dari segi ekonomi ya di bawah saya, cuman dari segi sopan santun, dari segi ya dia masih memiliki sebuah integritas. Nah di situ saya mulai mikir, kemudian dengan hal yang udah saya alami, ya kenapa ya banyak orang yang mempunyai motor, banyak orang yang punya mobil, punya rumah, punya ya intinya aspek kehidupan yang jauh lebih baik daripada si kakek. Tetapi ketika berbelanja atau dalam hal lainnya, seringkali walaupun barang itu udah diskon, ada diskon lebih ya, atau enggak boleh dong pakai diskon karyawan masnya. Nah disitulah titik dimana saya sangat-sangat respect gitu kepada si kakek. Ya emang saya juga ya termasuk orang yang antar diskon gitu, cuman ya ini background si kakek gitu ya, dengan ya titel pengamen tapi tidak meminta hal tersebut, antara gak tahu apa itu diskon atau lain sebagainya gitu. Cuman ya poinnya adalah ya ini gitu, si kakek ini membuka sudut pandang baru, menjadi refleksi pribadi juga ya pesan saya. Dan jadi ya mungkin relate juga ya dengan perkataan atau kalimat don't judge book by cover ya, mungkin ini alasannya. Nah ini saya ngobrol udah 13 menit, jadi ya mungkin udah kepanjangan ya. Semoga kalian memahami lah, atau enggak menerima ya. Kalau misal tidak ini ya seenggaknya jadi hiburan aja. Nah sampai sekarang si kakek belum datang lagi ke toko, jadi udah
2 bulan lebih belum ke toko. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga tas yang dia mau terpenuhi ya, walaupun sebenarnya banyak aspek yang harus yang semestinya ya mungkin ini adalah ya saya gak tahu lah, itu mungkin hanya si kakek yang tahu ya. Mungkin segini saja untuk obrolan ngarul ngidul. Maaf kalau misal dari struktur kata acak-acakan, dari artikulasi berantakan, dari intonasi naik turun, karena ya saya juga sedang belajar untuk pede ngomong depan kamera, sedang belajar untuk storytelling. Ini juga saya ngobrol tanpa skrip, jadi spontannya yang ada di pikiran. Ya, sekian dengan saya Sandi Adiansa. See ya.